Saya paham bahwa untuk mewujudkan desa cerdas, desa digital, untuk bisa menjadi produktif pasti banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Program digital, desa digital ini sangat bagus sekali karena desa adalah yang paling pertama menghadapi masyarakat. Yang juara 1 ada dari Les Baca UPA Sampano Larompong Selatan. Oke, silakan. Dan yang memberikan hadiah kita undang kepada Bapak Dr. Haji Husmarudin SEMM untuk menyerahkan hadiahnya. Iya, alhamdulillah. Dan ini sudah melihat acaranya Studio Podcast Outdoor Dangerasta. Untuk malam ini kita akan mengadakan acara yaitu dialog interaktif desa dan disusul dengan penyerahan hadiah untuk pemenang lomba video vlog desa. Untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, kita akan, sebelum kita mulai acara dialog interaktif desa kita untuk malam ini, saya mau menyapa-nyapa dulu ya buat yang sudah hadir. Oke, untuk semuanya. Oke, selamat datang untuk Bapak Dr. Haji Husmarudin SEME yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang buat Ibu Devi Satya SSTP dari Dinas Kominfo, dan buat Asis Arifudin yang merupakan komunitas pegiat desa Kabupaten Luwu, dan selamat datang juga untuk Anda semuanya yang sudah hadir malam hari ini di Studio Podcast Outdoor Dangerasta Belopa. Untuk acara kita malam hari ini yaitu dialog interaktif desa dengan tema harapan dan tantangan dalam mewujudkan desa cerdas melek digital di Kabupaten Luwu. Baik, untuk Anda yang sudah bergabung di sini juga, ini acaranya kita langsung siarkan ya di Studio Podcast Outdoor Dangerasta Belopa, dan sudah lumayan banyak yang sudah masuk ini, yang sudah nonton. Kita hadirkan dulu sambutan dari panitia pelaksana yaitu Bapak Asis Arifudin. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang hadir di tempat ini. Meskipun dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat, namun semangat kita tetap bernyala, tetap membara untuk sama-sama memberikan edukasi, menyampaikan informasi, sekaligus juga kita saling sharing malam ini untuk memperkuat program pemberdayaan di desa. Dan juga malam hari ini kami dari panitia pelaksana juga akan menyerahkan hadiah kepada para pemenang yang telah mengikuti lomba video vlog desa untuk edisi bulan September 2022 kemarin ya. Alhamdulillah sudah ada 4 pemenangnya. Malam ini mereka akan langsung menerima hadiahnya ya. Nah, dan hadiahnya bisa dibelikan lah untuk mendukung nanti kegiatan-kegiatan lomba berikutnya ya. Mungkin dibelikan alat untuk mendukung alat videografinya dan segala macamnya ya. Itu dari saya tidak terlalu banyak karena nanti kita juga ada dialog interaktif desa di mana kita malam hari ini akan mengangkat tema tentang harapan dan tantangan mewujudkan desa cerdas yang melek digital di Kabupaten Luwu ya. Saya dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta yang sudah ikut berpartisipasi, dan juga kepada para mitra sponsor kami ya. Ada anggota dewan yang terhormat kita yang mewakili Luwu Raya, Bapak Dr. Haji Husmarudin SEMM. Ini adalah salah satu wakil kita
di DPRD Provinsi Sulsel yang hampir setiap minggu pulang kampung. Ya, dia sangat concern, sangat peduli dengan kondisi-kondisi di daerahnya yang ada saat ini. Ya, itu nanti bisa sampaikan aspirasinya melalui podcast nanti, silakan ya teman-teman. Kemudian ada dari Kepala Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi dari Kominfo Luwu, Ibu Devi. Dari DPMD juga terima kasih atas dukungannya, dan semua teman-teman jurnalis yang sudah mendukung, dan beberapa juga tokoh-tokoh masyarakat yang sudah ikut mendukung kegiatan ini. Kita berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memicu teman-teman pemuda yang ada di desa untuk membantu mempromosikan potensi-potensi yang ada di desanya, dan juga bisa membantu mempromosikan wisata, ekonomi, dan berbagai hal yang ada di desanya. Itu harapan yang kita inginkan, supaya desa-desa di Luwu ini lebih maju, ya, bisa juga dikenal di dunia luas, ya, tidak hanya sekedar hanya nama saja, tapi paling tidak ada potensi yang orang tahu dari desa kita dengan hadirnya kegiatan seperti ini. Itu yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih dari kami atas nama Panitia Pelaksana. Semoga teman-teman peserta berikutnya nanti bisa lebih ramai lagi dan bisa mengikuti lomba ini sampai dengan selesai di bulan Desember 22 nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Husmarudin SEME. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam desa. Salam. Salam desa. Salam merdeka ya. Terima kasih. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, walaupun suasananya kurang bersahabat, tapi kita bisa tetap hadir bersama di tempat yang baik ini untuk mengambil bahagian mencerahkan kehidupan bangsa dan sekaligus mencerdaskan desa. Karena temanya tadi saya dengar desa cerdas ya. Iya Pak. Ya, desa cerdas. Harapan dan tantangan Ya. dalam mewujudkan desa cerdas melek digital Iya. di Kabupaten Luwu. Jadi mari bersyukur. Saya bersyukur dan juga berbahagia karena penggiat-penggiat desa untuk desa digital, desa cerdas, kemudian memperbaiki literasi dasar yang terkait dengan desa, karena masyarakat itu lebih banyak tinggal di desa dan bisa berkumpul pada malam hari ini. Sekaligus kita senantiasa mengucapkan selawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama, mengucapkan selamat kepada teman-teman penggiat desa, terutama adinda saya Asis yang tidak mengenal lelah berkeliling dari desa ke desa untuk mewujudkan desa cerdas, desa digital. Saya paham bahwa untuk mewujudkan desa cerdas, desa digital, untuk bisa menjadi produktif pasti banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan yang utama yang kami amati adalah masalah literasi itu sendiri. Lemahnya di Luwu ini literasi baca, literasi digital yang terkait dengan teknologi, ekonomi kreatif dan lain-lain, yang bisa mengantarkan literasi finansial. Mestinya sampai ke literasi budaya. Kalau literasi dasar ini diimplementasikan oleh pemuda-pemuda di desa, maka insya Allah pemuda desa
akan menjadi produktif. Karena eranya sekarang ekonomi kreatif yang berdasar pada teknologi dan informasi. Misalnya dulu potensi sumber daya alamnya sangat baik. Bahan bakunya ada di semua desa untuk bisa melahirkan kegiatan ekonomi yang bisa produktif. Bisa desa menjadi produsen sehingga bisa menghasilkan produk unggulan di setiap desa, dan pemasarannya sekarang tidak terlalu susah kalau inovasi seperti ini dikembangkan untuk menjual produk-produk yang ada di desa. Silakan bergeser sedikit masuk, agak terganggu suasana di studio karena cuaca tidak bersahabat. Hujan keras menghantam dari samping, dari depan. Iya. Jadi saya berharap bahwa dengan kegiatan yang digagas oleh penggiat desa, misalnya untuk menghadirkan desa cerdas, dan salah satu kegiatan yang dilakukan secara bertahap sampai Desember adalah lomba plot desa. Ya, ini bisa diminati karena insya Allah dengan melakukan kreasi seperti yang digagas ini, maka bisa menjadi produktif di masa akan datang. Skillnya akan ada. Persoalannya minatnya dulu pemuda-pemuda desa kita ini masih sangat terbatas. Saya contohkan, ada program APBN pernah kita gagas 2 tahun yang lalu. Berturut-turut ada program dari APBN untuk melakukan desain grafis. Kita daftar 35 orang, yang bisa selesai hanya 5 orang. Padahal ini dibiayai dari APBN. Bahkan saya menelpon dan memberi informasi kepada kepala-kepala desa supaya mengutus orangnya yang punya bakat untuk desain grafis. Tapi ternyata setelah didaftar tidak ada yang datang belajar. Berarti minat kita sangat terbatas. Padahal kalau kita memperhatikan undang-undang tenaga kerja, untuk melamar suatu pekerjaan itu harus ada sertifikat dari badan hukum yang terakreditasi. Jadi bukan hanya membutuhkan ijazah, tetapi kalau ada skill dia, misalnya di desain grafis, ada ijazah SMK-nya, ada juga sertifikasinya, maka bisa menjadi produktif, baik itu kerja di perusahaan maupun membuat usaha sendiri. Saya berharap dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti ini bisa memotivasi pemuda-pemuda desa untuk bisa menjadi produktif, memanfaatkan teknologi yang ada. Saya pikir itu yang saya garis bawahi dalam sambutan ini. Saya ucapkan selamat kepada pemenang lomba plot desa yang digagas sudah 2 bulan ya, atau 3 bulan? Dan akan berakhir di bulan Desember. Ya, semoga bulan depan semakin lebih banyak peminatnya sehingga bisa menghasilkan pemuda-pemuda yang kreatif di desa. Saya pikir itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti Kominfo nanti. Ya, itu ada beberapa yang disampaikan dari anggota dewan kita yang bisa kita sapa dengan AMD. Jadi memang dia selalu mengusahakan bagaimana dengan berbagai macam program yang diturunkan ke kabupaten dapilnya, terutama seperti dengan desain grafis.
Memang itu saya pernah dengar itu. Tapi minat kita sekarang, fungsi kita lah bagaimana memacu minat kita atau merubah mindset atau pola pikir ke teman-teman bahwa sekarang ini era digital. Ini yang penting. Kayak seperti ini. Malam ini walaupun hujan deras, tapi kita tetap live streaming. Tidak terhalangi dengan itu, tapi kita bisa melihat di video live streaming kita masing-masing. Jadi walaupun besok-besok masih bisa kita lihat lagi, ada dokumentasinya. Tak elok rasanya kalau malam ini kebetulan ada dari Kominfo, Ibu dari Kominfo bisa saya undang untuk memberikan sambutan. Itu lebih afdal lagi. Silakan Ibu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehormatan bagi saya malam ini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Luwu, di mana harusnya beliau yang hadir malam hari ini di sini, tapi karena ada suatu acara yang juga tidak kalah pentingnya karena acara keluarga yang beliau tidak bisa tinggalkan, maka beliau mewakilkan kepada saya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan malam hari ini, tapi selaku pemerintah, kami khususnya dari Dinas Kominfo tentu sangat mendukung sekali program dan kegiatan desa digital ini, di mana kami dari Dinas Kominfo juga melakukan pendampingan kepada desa-desa dalam program digitalisasi mereka, dan juga kepada desa-desa yang mengikuti KIP. Jika butuh pendampingan dari Kominfo, silahkan datang. Kantor kami selalu terbuka. Kami siap membantu dan membimbing teman-teman dari desa untuk bisa sama-sama meningkatkan utamanya literasi digital, karena terus terang sekarang kan sudah masuk era digital ya, kita nggak bisa lagi mau menghindar itu. Jadi memang sudah menjadi suatu pekerjaan rumah, terutama bagi kami dari pemerintah khususnya, untuk bisa meningkatkan literasi digital masyarakat, karena memang minat masyarakat kita terhadap digitalisasi ini masih sangat kurang. Maka oleh karena itu program desa digital ini sangat bagus sekali, karena desa adalah yang paling pertama menghadapi masyarakat. Sedangkan kami di pemerintahan adalah bisa dikatakan sebagai induknya. Jadi jika ada kendala, jika ada hal yang perlu untuk dikomunikasikan, kami khususnya dari Dinas Kominfo insya Allah siap membantu dan siap melakukan pendampingan bagi desa-desa yang membutuhkan pendampingan dari kami. Dan untuk acara-acara seperti ini saya rasa sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dapat memberi dampak positif dan bisa mengedukasi masyarakat kita untuk meningkatkan literasi digitalnya. Mungkin itu saja dari saya. Sedikit Ibu Kabid ya. Jadi ini bukan pertama kita ketemu ya. Kita membuat sesuatu dulu. Jadi sebenarnya harapan saya, sebenarnya kami ini dari komunitas entertain, saya berpikir seandainya Kominfo membuat podcast, itu buat saya sangat bagus dan bisa menghasilkan cuan yang banyak. Contoh misal, jadi saya di sini berusaha keras bagaimana mencari konten-konten yang mau masuk ke sini. Cuman ada persoalan-persoalan sedikit yang membuat mungkin karena dia pikir ini siapa, ini independen. Tapi kalau di Kominfo membuat, bayangkan saja kalau 6.000
yang mengikuti dari ASN dan non ASN itu buat Kominfo itu untuk menyampaikan kayak begini. Untuk konten-konten itu kan kerjasama antara pemerintah desa dan camat itu lebih mudah, dan saya kesulitannya di sini. Jadi saya berharap ada kolaborasi, mungkin saya juga enak berkolaborasi dengan Kominfo supaya informasi-informasi desa yang sama sekali 0,1% tercover oleh saya dengan ada kegiatan ini bisa di-cover dengan Kominfo dengan 100%. Itu mungkin usulan saya, mungkin itu baik atau bagaimana, saya tidak tahu Ibu ya. Baik, terima kasih. Saya secara pribadi mengapresiasi karena terus terang kemarin saya baru selesai mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat 3 untuk pejabat administrator. Jadi pada awalnya memang yang saya rencanakan sebagai aksi perubahan saya adalah podcast. Cuman memang ada beberapa kendala sehingga terpaksa saya rubah dulu karena keterbatasan waktu. Saya ikuti pelatihan itu selama 4 bulan. Jadi akhirnya produk aksi perubahan saya kemarin berupa majalah digital. Majalah digital pemerintah Kabupaten Luwu, di mana masyarakat bisa mengakses segala macam kegiatan pemerintah selama 1 bulan. Jadi majalah digitalnya terbit setiap bulan. Mungkin ada masyarakat yang nggak selalu aktif di media sosial, nggak selalu bisa update, jadi bisa langsung download saja majalahnya untuk bisa tahu selama 1 bulan ke belakang itu Pemdalu ngapain aja, ngerjain apa aja. Jadi bisa informasinya bisa didapat di situ. Itu bisa di-download langsung melalui website resmi kami luwukap.go.id atau melalui mediacenter.luwukap.go.id. Dan untuk podcast ini saya masih dalam tahap menjelaskan lebih lanjut kepada pimpinan untuk bisa di ini, karena target saya waktu itu adalah untuk membuka semua program kegiatan di setiap OPD yang ada di Kabupaten Luwu supaya lebih jelas, supaya masyarakat bisa tahu dan lebih transparan bagi pemerintah untuk menjelaskan program kegiatan apa saja yang akan dilakukan setiap tahunnya, target yang ingin dicapai apa. Jadi masyarakat pun bisa menjadi pengawas bagi kami di pemerintahan, agar apa-apa yang telah kami rencanakan dalam program kegiatan bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan kolaborasi. Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami dari Dinas Kominfo membuka diri untuk setiap masukan, untuk setiap kritik dan kerjasama tentu saja. Ya betul. Kalau memang berpikir saya bahwa sesuatu untuk berkembang dengan baik adalah salah satu jalan adalah kita harus berkolaborasi untuk satu tujuan, bahwa bagaimana ini Luwu ada apa-apanya. Luwu bisa lebih baik. Saya mau minta itunya yang untuk jadi memang juga pemerintah juga selalu berusaha keras bagaimana caranya supaya informasi-informasi tentang pembangunan, tentang apa saja melalui digital. Sebab kita lihat lebih banyak orang memegang HP ketimbang memegang yang lain-lain. Sedikit-sedikit HP. Jadi bagaimana kita menyerbu itu dengan mulai digital. Dan juga Ibu Kabid, juga teman-teman dari pesantren juga ada, Pak Ketua Pondok Pesantren sudah mulai juga membuka diri bahwa ini sangat penting digital. Ini dari sekolah sampai ke pemerintah desa, camat. Dan saya biasa teman-teman juga dari Kominfo cerita itu sudah ada terobosan baru yang sangat bagus. Mudah-mudahan semua ini kita bisa mengakses dengan majalah digital ini yang baru ya. Bugalu Media Center .luwukkabupaten.go.id Bugalu. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan saya setiap podcast saya akan sampaikan ini, jadi biar bahwa ada informasi-informasi biar lebih gampang, lebih enak sama masyarakat, karena
teman Aziz Saripudin ini dan teman-teman lain itu semua mulai ke digital semua. Jadi kalau kita kemanapun, ke warkop, kemanapun tempat kita itu, dari 6 orang mungkin 1 orang yang tidak pakai HP. Nah semuanya pakai HP. Entah dia main game, entah main apa, yang penting dia pegang itu akan dia buka nanti itu. Oh iya, itu mungkin Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu belum datang. Saya juga sangat bersyukur, mana teman-teman dari Buah, salut dari les baca Ulpa, terus satu lagi Bonolemo ya, kayak Komba Selatan, Komsel mana? Oi, Kak, di sana les baca Ulpa sudah mulai juga bagaimana mencoba keras dia mengapresiasi sendiri apa yang harus dibicarakan. Cuman satu, dia tidak melihat kamera. Ada satu yang melenceng dari dia. Kamera di sini dia tidak lihat itu kamera, jadi miring pandangannya. Tapi itu tidak masalah. Kalau kita menyampaikan sesuatu ke orang, itu harus lensa itu kita lihat. Harus lensa itu kita lihat, karena lensa adalah mata orang. Jadi kalau kita melihat lensa orang, kita akan melihat orang. Kalau sampai penonton itu melihat, oh dia lihat ke ini. Tapi kalau tidak dilihat, ya miring bah. Tena tirona, cuek. Padahal itu harus diperhatikan Ulfa. Oke, langsung kita penyerahan hadiah ya. Jangan tunggu-tunggu. Iya. Ini hasil kerja teman-teman. Ini sangat kami hargai, walaupun sedikit, tapi buat saya ini buat bagaimana bahwa Ibu Kominfo, Kabit, bahwa inilah teman-teman yang siap kalau kapan-kapan Ki mau ke, sepertinya mau Ki kunjungan. Wah, kita bisa buka Pemuda Lorong, itu sudah banyak kontennya dia. Ini perlu masuk ke sana. Mungkin mau kerjasama, bos, bantukan dulu. Siap dia, mereka membantu. Anak Kominfo itu anak buah. Terus Komba Selatan juga yang masuk ke desa digital itu sangat bagus. Apa Sampano ada, mau ke Komba Selatan ada, Bonolemo ada. Secara informasi, terima kasih teman-teman. Saya menilai ini tidak terbuka. Kemarin saya menutup dengan berbagai orang. 4 orang saya menilai, saya baku habis Kak di situ. Jujur saja, ada temanku juga kebetulan ada dari Makassar. Dia lagi syuting preman pensiun, dia sampai ke Makassar. Lewat sini saya panggil, hajar Kak dulu. Sebenarnya kan terakhir saya bilang mau bikin edukasi kan, tapi saya dipaksa lagi sama teman saya yang bikin preman pensiun sekarang. Dan saya dikasih lagi baju 1. Alhamdulillah. Itu dia bilang jangan berhenti untuk edukasi. Ya kalau ada memang waktu lagi kapan-kapan, yuk kita edukasi sama-sama. Sekarang penggunaan alat yang murah meriah, dengan sistem pengambilan gambar yang murah meriah, dan bikin bagaimana cara mencari konten-konten yang bagus. Bagaimana memilih konten. Itu dia bilang coba kau edukasi ke situ. Tapi entah kapan nanti pilih gitu. Tergantung Pak Asisnya. Jadi penerimaan hadiah ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan hadiah. Ya. Berhubung yang juara 4 tidak ada, Diwakili dari ini dari Bonolemo. Kayaknya tidak ada perwakilannya Bonolemo. yang dekat Bonolemo siapa? Jadi hadiahnya mungkin bagus disimpan saja dulu di. Oh ya. Kita langsung ke pemenang ketiga. Ya. Pemenang ketiga dari Komba Selatan. Komba Selatan, Larompong. Ya. Hadiahnya akan diserahkan oleh DPMD Kabupaten Luwu. Ya. Ada? Siapa yang mau pilih? Oke. Oke. Pak Aziz. Mana dari Komba Selatan? Ya, silakan Iya. Komba Selatan.
Di sini Ki. Ya, potret. Ya, balik ke sana Ki. Ya. Hadiahnya lumayan daripada Iya. Lumanyun. Iya, lumayan Iya. daripada Lumanyun. Iya. Iya, daripada bikin konten tidak ada hasilnya. Iya. Terus Oke, untuk pemenang kedua dari Pemuda Lorong Buah. Pemuda Lorong Buah, siapa yang Oke, wakili? yang Oke. wakili siapa? Ah. Hadiahnya akan diserahkan dari perwakilan dari Kominfo, Kominfo, Kabupaten Ibu. Lubuk. Iya. Kepada Ibu Depi. Iya, Bu Depi, Ibu Depi iya. Setia. SSTP. Iya, ini dia dari Pemuda Lorong Buah. Alhamdulillah. Lalu diabadikan dulu semua ya. Iya. Oke. Thank you, Tuan. Siap. Semangat ya. Iya. Semakin semangat bikin vlog. Terus yang juara 1 ada dari Les Baca UPA Sampano Larompong Selatan. Oke, silakan. Dan yang memberikan hadiah kita undang kepada Bapak Dr. Haji Husmarudin SEMM. Iya. Untuk menyerahkan hadiahnya. Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa ini Pak Haji Husmarudin ada ini yang selalu memicu ini. Iya. Memicu ini terjadinya ini. Iya. Ada beberapa juga ada Silakan, Pak Pak Haji. Zulkifli sebagai anggota DPD Kabupaten Lu. Ini juga Pak Haji selalu kalau kayak begini selalu. Jadi Iya. kita bersyukur sama Iya. Pak Haji Husmarudin ada karena dia selalu apalah mau jawab ya. Itu. Alhamdulillah ya ini. Iya, alhamdulillah. Ya. Ya, oke. Top. Oke. Ya. Semoga dengan hadirnya teman-teman yang juara pada malam hari ini bisa memberikan semangat juga buat teman-teman di luar sana Ya. untuk membuat vlog juga. Oke. Ya, jadi selanjutnya Iya. ini Itulah tadi pemenang untuk vlog lomba video vlog bulan 9 atau bulan September. Oke, untuk acara kita selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan acara kita yaitu Dialog Interaktif Desa Live Podcast Dangerasta. Dan acara ini akan dipandu oleh Bang Jaya Lobo. Oke, siap, Pak. Bicara tentang desa, saya tertarik karena memang lahir dan besar di desa. Dan kebetulan sekali setelah jadi dosen dipaksa menjadi desa. Meninggalkan gaji yang sudah besar dan kepala desa waktu itu baru 15.000 gajinya. 6 bulan baru diterima di Palopo. Tetapi panggilan hati sebagai anak desa ingin menyelamatkan putra-putri terbaik di desa yang waktu itu banyak yang putus sekolah. Di desa saya baru 3 sarjana yang tinggal di kampung. Saya merasa terpanggil untuk ikut mencerdaskan kehidupan desa. Ya. Nah, saya lihat sifat kegotong royongan masyarakat itu di desa sangat baik dan kita berharap bahwa tantangan ke depan ini solusinya adalah bagaimana generasi pemuda-pemudi desa memiliki literasi yang kuat. Ya. Tanpa literasi maka pasti kita akan ketinggalan. Literasi dasar yang ada itu mulai dari literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya. Ini saya mau tekankan terkait dengan sains dan budaya. Budaya kita, budaya baca tadi, budaya literasi untuk membangun karakter building, karakter pemuda-pemudi kita yang bisa produktif ini sangat lemah. Apalagi kalau mau literasi finansial yang bisa berpikir produktif, jangankan pemuda, secara umum masyarakat lu harus kita dorong memiliki jiwa wirausaha yang baik. Dan yang terbaik di situ dari 6 literasi dasar yang paling pokok adalah literasi digital.
Karena dengan digitalisasi kita bisa menggenggam dunia dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu contoh konten kreatif yang dipelopori oleh Dinda Jaya Lobo bersama Asis, lomba video plot desa. Banyak lomba-lomba yang bisa dilombakan ke depan, konten-konten kreatif yang bisa dilombakan ke depan, termasuk yang saya sebut tadi, desain grafis dan seterusnya, untuk membekali skill sekaligus memperbaiki kapasitas sumber daya pemuda-pemudi kita supaya pemuda-pemudi menjadi produktif. Karena kalau bicara sumber daya manusia, orang yang jumlahnya banyak tapi dia tidak produktif bisa menjadi sampah, menjadi beban desanya, menjadi beban daerah, dan menjadi beban negara. Tetapi dengan teknologi sekarang, kalau minat baca bagus, penguasaan teknologinya bagus, maka dia akan produktif. Bahkan kalau kita membaca sekarang, ada yang SMK sudah bisa menghasilkan program-program kreatif, konten-konten kreatif yang bisa menghasilkan satu program satu hari minimal 1 juta. Ya, betul. Dan ini anak-anak SMK tidak menunggu harus S1, S2, S3 baru produktif. Iya. Supaya bangsa kita ini bisa lebih maju, daerah kita lebih maju. Lebih lagi kalau kita berpikir kita masih sangat ketinggalan hari ini karena inovasi di bidang digital, di bidang konten-konten kreatif kita masih sangat lemah. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya oleh penggiat saudara-saudara kita direspon baik oleh pemuda-pemudi desa, oleh siswa-siswi, sehingga semakin produktif di masa akan datang. Saya pikir itu tema-tema yang perlu kita diskusikan. Betul. Terima kasih. Ya. Ya betul Pak Haji. Saya ingat memang sekarang sekarang orang sistem vlog. Ada sesuatu yang aneh di tempatnya ini dan merupakan ini yang perlu edukasi atau diedukasi, itu langsung dia vlog. Kontennya banyak. Contoh misal semalam ada dari Habib Dengbora, dia pesan lagunya CB Allah. Saya paham ini mungkin dilihat dari anak-anak pesantren itu ya. Ini biasa, tapi ketika dia vlog CB Allah itu dia nyanyi, itu dia mendapatkan berapa keuntungan dari situ dengan vlognya itu. Nah, bagaimana teman-teman adik-adik yang lain dia lagi mengaji, terus dia vlog, dia syuting, dia kasih masuk di TikTok, kasih masuk di Instagramnya apa segala. Dia SMK, dia lagi memperbaiki, dia orang otomotif, dia pasang itu, orang nonton. Ketimbang nonton bilang nonton itu ada motorku begini, nanti bagaimana ini menghasilkan. Cuman bagaimana caranya, ini yang lebih paham bagaimana untuk melempar keluar, bagaimana kelempar, inilah ahlinya Aziz. Ya, yang selalu tidak henti-hentinya ada lagi di mana, lagi di Makassar, lagi di sana, bisa ada bingung. Di Surabaya. Surabaya bingung. Naik motor ya. Naik motor di Bale, saya kira pergi mak konten. Jadi itu buat hiburan. Begitu kalau belum ada pasangannya Pak Haji. Ya, jadi saya ke Pak Haji, bagaimana sih sebaiknya kita seharusnya memang setiap desa harus menuju ke desa digital ya Pak Haji ya. Itu supaya apa-apa yang ada di dalam desa itu bisa diupload, bisa di vlog, bisa di konten, supaya orang dunia paham bahwa di desa ini ada itu, di desa ini ada sesuatu yang beda dengan yang lain. Contoh misal ada satu yang cara transaksi ikan di Walendrang. Jadi dia transaksi di sungai. Ini aneh ya. Unik. Ini yang keunikan. Ini saya mau tertarik dengan itu, mau memberi masukan. Dinda Aziz yang membina Desa Cerdas, Desa Digital ini, setelah inventarisasi desa cerdas dan digital itu,
jelas di Lu ini, maka saya mohon supaya dibuatkan rekomendasi untuk ke Pemda Ya. dan pihak-pihak terkait, Ya. stakeholder terkait, termasuk ke pihak pemerintah provinsi, supaya mendapatkan intervensi pembiayaan, Ya. intervensi pemasaran. Nah, saya pikir dengan digitalisasi ini pemasaran sudah mudah sekarang. Ya. Jadi memang pemerintah juga saya pikir kalau sudah siap desa digital, ada 1-2 misalnya yang sudah bagus di Lu ini, rekomendasikan ke Pemda Lu, ke pemerintah provinsi itu bisa. Kami di provinsi sudah membuat perda percepatan pembangunan desa di Sulawesi Selatan, itu perda nomor 9, fasilitasi percepatan pembangunan pedesaan di Sulawesi Selatan. Kita pikirkan 2.255 desa. Saya pikir kalau ada rekomendasi yang konkret dari bawah, mestinya pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dan OPD terkaitnya itu memberi perhatian. Kalau perlu ada intervensi biaya supaya prestasi seperti ini bisa ditularkan, bisa dikembangkan di berbagai desa. Tentu secara bertahap sesuai potensi yang ada di desa itu. Saya kira itu yang saya ingin garis bawahi untuk bisa dimaksimalkan ke depan. Oh iya, saya lupa itu sampaikan teman saya yang dari yang bikin program pensiun itu, dia datang itu bahwa bagaimana teman-teman Lobo diedukasi bagaimana memilih konten. Ya. Ini yang penting. Ada beberapa cara kita melihat konten dan mensiasati konten. Ini yang penting. Oke, saya bilang saya siap. Padahal kuku angge mau lah mengedukasi teh. Mau gak konsen bikin sarap baji. Jangan Iya. mundur dong, harus. Tidak, ternyata Sama saya boleh dikasih, kita bisa tahun depan bisa adakan lomba konten. Konten apa kira-kira yang menarik sesuai kondisi Lu ini? ya, betul. Silakan diberi rekomendasi ke saya. Kebetulan minggu depan saya bicara program prioritas di APBD 2023. Oke, siap. Oke, Ini terima tentang- kasih ya. Oke. Tapi jangan sampai pesertanya tidak jelas. Ini video plot kita biayai beberapa sponsor, tapi saya lihat yang berminat ini terbatas. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pernah 2 tahun berturut-turut saya fasilitasi APBN, ada pelatihan desain grafis, kurikulumnya jelas hanya 250 jam, tapi yang selesai pesertanya 35 ya hanya 3 selesai, pernah 5. Iya. Jadi terbatas. Padahal ini gratis. Gratis dalam arti pesertanya tidak dipungut biaya, tapi ini dibiayai oleh APBN. Kurikulumnya ada, lembaganya ada, kemudian ada instrukturnya. Oh iya. Saya pikir. Jadi memang Pak Ji, ketika saya berbicara sama teman saya bilang yang menjadi persoalan kami di sini adalah minatnya nih. minatnya yang kurang. Dia bilang sebenarnya itu, dia bilang berbanding terbalik sebenarnya Pak Lobo. Terus caranya gimana? Iya, iya. Kontennya harus bagus. Iya. Kontennya harus unik. Dan tidak neko-neko yang ada di sekeliling kita. Bagaimana mensiasati atau mencari konten itu, sehingga ketika mereka nonton, teman-teman, wih anu pada bari paling sih mau gampang, akhirnya mereka juga termotivasi untuk ikut. Ya ini jadi terus saya terbuka Bu Yule, kita tidak bisa menyalahkan bagaimana kita teman-teman selalu bagaimana merubah mindset teman-teman. Ayo kita ikut, namanya pura hadiah di Bengi Pira. Nah tidak ada ini tonton aja teman-teman yang mau ikut itu lagi. Tapi sekarang di logika terbalik bahwa kita tidak menyalahkan itu, tapi bagaimana kita teman-teman kreator di kontenisme ya, jadi mencari konten yang benar-benar unik. Ya seperti kita lihat, kita buka, berani kita mencoba lihat konten-konten dari Eropa, dari Arab pun, dari Afrika kan joget-joget Ji. Coba kita lihat konten mancing itu sampai jutaan view. Memancing gini ya betul tidak budaya empang. Tapi itu yang menjadi Birinta Singasang. ya Birinta Singasang. Budak salule. Nah, saya paham ini bisa di direction semua. Anu demo betina jono si gosok ditarik, anu tidak ada apa, anu memang ada apa dari situ. Kan kita potong dari situ. Nah, ini maksudnya kita akali.
Terus bagaimana kita masuk ke wilayah itu, Dempas sampai Tabaro masih ada, itu yang sudah hilang. Kita konten dia, kita podcast, kita bikinkan vlog dia. Booming itu, yakin saya. Karena orang sudah pakai mesin, tapi karena sudah tidak pakai mas sambe, mas sakung ya Pak Jile. Iya. Mas sakung zaman dulu, mas parra dipakai mas sambe Tabaro zaman dulu. Ini kalau kita dapat itu dan kita vlog, yakin saya itu bahwa ini orang yang dicari yang konten-konten unik. Mungkin begitu. Jadi langsung sama Pak Aziz, karena Pak Haji mau berangkat ke Makassar juga ya. Ya, terima kasih Bang Jaya dan Ayahanda Dewan Dr. Haji Husmarudin. Saya langsung saja terkait dengan dialog malam hari ini. Sebenarnya kita memang pembahasannya adalah terkait desa cerdas yang melek digital di Luwu. Memang ini sebuah program yang sangat menarik, sebuah program yang sebenarnya dicetuskan oleh Kementerian Desa yang digelontorkan ke beberapa provinsi kabupaten yang ada di Indonesia. Alhamdulillah di Kabupaten Luwu ini dari 207 desa yang memasukkan proposal itu ke kementerian sekitar kalau tidak salah 30-an ya. 30-an Pak Haji dan teman-teman juga mungkin yang ada yang tahu. Desa cerdas. Iya, tetapi yang lolos seleksi itu hanya 20 desa sesuai dengan jatah dari kementerian, dan alhamdulillah 20 desa ini sudah ada daftarnya, bahkan sudah ada kadernya juga yang direkrut di masing-masing desa. Karena di kabupaten itu kan ada duta digitalnya, ada 4 orang, setiap orang itu membawa 2-3 kecamatan, mereka membina, dan itu gaji mereka dibayarkan dari Kementerian Desa Pak. Luar biasa. Jadi bukan dari, ada yang mengatakan bahwa itu dibiayai dari dana desa, tidak. Itu langsung dari Kementerian Desa. Ya bisa dikonfirmasi ke teman-teman DPMD nanti ya, petugas DPMD. Jadi itu memang dananya karena memang Kementerian Desa Pak bekerja sama dengan Bank Dunia program ini. Ya, itu 2 tahun ya. Dan saya dengar informasi 20 desa yang di Luwu ini yang masuk kategori desa cerdas ini, yang 20 itu Pak, tahun depan itu mereka akan dapat bantuan satu desa itu 50 juta. Mudah-mudahan yang dapat bantuan itu betul-betul sudah ada produk unggulannya. Ya. Jadi dan dipasarkan melalui dan porsinya begini Pak Ji. Porsinya itu kalau teman-teman ingin tahu bahwa 20 juta itu biaya pelatihan komunitas sesuai dengan kebutuhan di desa. Apa permasalahan di desa, pelatihan apa yang akan dilakukan untuk membentuk karakter komunitas pertanian, wisata dan segala, supaya ada keahlian yang mereka miliki, yang mereka benar-benar sesuai dengan kondisi di desanya. Nah, 30 juta itu untuk pengadaan barang Pak Haji, untuk mendukung kegiatan literasi digitalnya di komunitas. Dan kebutuhan di kantor desa sendiri, misalnya kantor desanya mungkin belum punya akses internet, belum punya alat-alat pendukung, ya harus dengan biaya itu. Dan itu 2 tahun Pak Haji. Itu tadi Pak Jaya mengatakan ini harus ada kolaborasi. Betul. Melibatkan pihak-pihak terkait. Pemda mungkin dengan Kominfo-nya, mungkin dengan UMKM-nya. Semua masuk. Sehingga satu produk satu desa itu minimal dimulai dari 20 desa yang sudah masuk desa cerdas di Luwu ini. Pilihan Kementerian Desa. Sehingga bisa menjadi model, contoh dari desa-desa lain. Nah, itu. Nah, yang kedua, saya memang sudah aktif sekitar 2 tahun dalam proses pendampingan desa digital ini, dan alhamdulillah tahun ini sudah masuk lagi di program desa cerdas. Jadi desa cerdas itu dia bagian dari desa digital sebenarnya, karena memang di dalamnya itu di desa cerdas itu dia memang desanya dibentuk untuk bisa nanti memiliki sebuah sistem pelayanan minimal, standar minimal sesuai dengan Perki atau Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 dan juga Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 Pak Haji. Jadi sekarang itu kan tidak ada lagi kemudian desa alergi dengan yang namanya keterbukaan informasi publik. Ya, bahkan di desa sekarang sangat digalakkan, mungkin juga ibu-ibu kepala desa, bahwa standar pelayanan publik di desa sekarang harus sudah lebih bagus. Kalau dulunya orang bikin surat 30 menit, 20 menit, sekarang di desa itu Pak, Bu bisa dikonfirmasi ke Ibu Pak Sekdesnya yang di sebelah. Sekarang itu kita pendampingan desa digital, bikin surat itu kurang dari 3 menit, Bu.
jadi suratnya. Bahkan sekarang kita sudah mengarah, beberapa desa kita arahkan agar bisa belajar menerapkan namanya TTE, tanda tangan elektronik. Oh, Jadi iya. Bang Jaya, tanda tangan elektronik itu Bang Jaya. Pak desanya di Jakarta bisa tanda tangan surat Bang Jaya. Oh iya, iya. Dia hanya terima notifikasi, masukkan Oh iya. PIN, Iya. surat tanda tangan Iya, di kantor desa dengan dalam digital. bentuk barcode. Dunia Jadi dalam genggaman. tidak harus ada Pak Desa di kantor Dengan- desa menunggu dengan tanda tangan digital, sekarang. Nah, Barcode. canggih. Ya, Itulah canggih. Nah, itulah yang kita dampingi di beberapa desa yang ada sekarang di Luwu. Karena kenapa? Kita di jauh ketinggalan Pak, Ibu. Di Jawa sekarang sudah begitu sistemnya. ya. Masa kita mau diam saja gitu kan? Nah, orang Pak Desanya sudah jalan-jalan kemana liburan, tapi tetap bisa melayani warga. Tanda tangannya cukup pakai barcode, pakai PIN. Tidak harus menunggu Pak Desa di kantor desa. Nah, ini kan sebuah metode-metode baru yang pelayanan itu bisa dilakukan kapanpun. Oh, jadi titik tekan desa cerdas ini dalam program yang dikawal ini Literasi masih digital. untuk Ya. literasi digital Ya, terkait dengan penguatan- pelayanan Di pelayanan, kemudian penguatan komunitasnya juga. komunitas. Ya. Terus terkait dengan pemasaran Termasuk situ Pak Haji. masuk Ji. Masuk. Ah, Karena ya. dia Coba ada saya 6 setuju kalau itu masuk. ada 6 pilar Pak Haji Ya. yang harus dikembangkan. Iya, termasuk Itu. ekonomi desanya, wisata dan standar pelayanan publiknya harus masuk semua. Karena apapun dia harus endingnya ini masalah kapital. Betul. Oh, kapital. Karena bagaimana desa bahkan daerah untuk membangun daerahnya kalau hanya mengandalkan dana desa dan ADD. Ya, betul. Nah, fakta di Sulawesi Selatan 2.555 desa. Kalau kita lihat kemandirian APBD desanya itu tidak ada yang sampai 3%. Sulsel ya, beda di Jawa. Kemandirian desa itu, kemandirian daerah itu diukur berapa PAD yang dia dapat, berapa kontribusi PAD-nya terhadap APBD desanya. Kalau sekarang- APBD kalau sekarang desanya kita 1 banyak miliar, menghabiskan ya. Lebih banyak menghabiskan. PAD-nya hanya 1 juta. Bagaimana mau mandiri gitu? Kemandirian desa itu, kemandirian daerah itu diukur sejauh mana kamu mengelola potensi untuk menghasilkan PAD. Makanya tadi saya agak lebih fokus bagaimana pemasaran hasil-hasil produk sehingga termasuk wisata desa itu dikembangkan sehingga orang datang dan belanja di situ lalu berputar uang di desa itu. Lalu ada pajak dan retribusi. Karena pajak dan retribusi bisa ditarik Betul. baik di Pemda maupun di desa hanya ada kalau ada jasa kita. Betul. Gitu kan begitu regulasinya. Ya. Iya. Ya, Jadi itu alhamdulillah. saya mau dipertegaskan. Alhamdulillah itu sudah dilakukan Ya. juga Pak Haji. Kayak teman-teman di Desa Sengak Selatan itu sudah ada lapak desa digitalnya, di Desa Kumba Selatan, di Desa Alhamdulillah. Sampano, bahkan beberapa desa lain juga sudah ada, sehingga memudahkan warga mempromosikan produk di desanya, Produk, misalnya, ya. dan bisa menjangkau pembeli sedunia sebenarnya. Seluruh dunia karena sudah go Iya, online, iya, iya, sudah go digital. online kan, ya. Nah, orang pun memesan hanya lewat WhatsApp, mudah. Nah, cuma satu lagi Pak Haji. Nah, ini sebenarnya tantangannya adalah hari ini bagaimana menghadirkan akses jaringan yang baik di beberapa kecamatan. Contoh, iya, iya, Larompong sampai Larompong Selatan hari ini itu bisa dikatakan akses internetnya sangat-sangat kalau saya katakan memilukan. Ya, bahkan ada satu desa Tabe, Desa Malewong. Di Desa Malewong sekarang 3 bulan kemarin sampai hari ini itu sudah terputus komunikasi dengan dunia luar. Tidak ada akses jaringan telepon, tidak ada jaringan akses internet. Jadi biasa di sana Tapi itu kayak listrik ada. Nah, di sana itu kayak warga itu bingung mau komunikasi dengan dia harus ke Sampano dulu kalau mau dapat jaringan. Nah, bayangkan. Nah, ini fakta. Rekomendasi Ya, solusi kira-kira ini gimana? fakta. Nah. Koordinasi dengan Telkomsel atau Saya dapat informasi terakhir di sana sudah dibangun jaringan, sudah ada jaringan ya, sudah ada kabelnya ya dari Telkom. Cuma saya tidak tahu apakah sudah, tapi beberapa desa saya dapat kabar belum bisa memasang akses internetnya itu ke desa. Tapi boxnya sudah ada Pak Haji. Nah, inilah yang kita coba mudah-mudahan mungkin lewat Ibu Kominfo bisa dibantu komunikasikan bagaimana caranya agar teman-teman di Pemdes ini yang ada di bagian-bagian selatan ini bisa menikmati itu segera. Iya, Karena iya, kalau iya. tidak agak susah juga kita mau mempromosikan desanya. Melakukan pelayanan standar publik yang berbasis digital itu kalau di sistem akses jaringan internet tidak ada. itu yang kita harapkan. Nah, tantangannya memang di situ Pak Haji. Itu aja kalau yang saya lihat sampai hari ini. Dan yang kedua adalah SDM-nya. Nah, SDM-nya memang kalau menurut saya bukan tidak, tapi harus
terus diedukasi, didampingi dan dibina. Tidak kemudian hanya setelah program selesai ditinggalkan, tidak. Karena ini kan berkelanjutan. Ya. Betul, harus dilakukan Ada terus menerus. harus ada feedback. Tapi saya pikir yang diberi pendampingan itu diusahakan supaya dia memberikan juga pendampingan kepada yang lain. Betul. Jangan didampingi terus. Betul. Itu yang kita lakukan. Iya, itu. Jadi semacam multi level. Ya, multi level, iya. Jadi yang sudah Bahasa saya paham tadi ya, dia dampingi ditularkan, lagi. ya. Betul. Ditularkan ilmunya, Kuman itu ditularkan, kuman itu ya. Kuman kreativitas itu. ditransfer supaya bertambah juga Iya. ilmunya, bertambah Iya. rezekinya. Amin. Insyaallah. Oh, Sama ya. kalau banyak berimpak bersedekah, Ya. akan bertambah juga. Ya. Ya. Kemudian juga Pak Haji, Bang Jaya, alhamdulillah dengan hadirnya digital ini, saat ini ada 2 desa di Luwu yang sedang bertarung menuju ke nasional dan provinsi. Asik. Desa apa itu? Yang pertama Desa Sengat Selatan hari ini sedang berjuang bersama 3 desa di Sulawesi Selatan yang akan dipilih cuma 1 mewakili Sulawesi Selatan ke lomba KIP nasional di Jakarta. Ini KIP apa? Keterbukaan informasi Oh, publik. keterbukaan. itu. Keterbukaan informasi Ya, publik. jadi Sengat Selatan sekarang itu sedang bersaing dengan 2 desa lain, ada dari Sopeng dengan Bone. Kemudian Desa Sampano Ya. hari ini sedang berjuang juga. Sebentar lagi akan ada tim dari verifikasi dari Badan Komisi Informasi Provinsi. Itu sekarang mereka masuk 3 besar desa di Sulsel, Pak Haji, yang masuk Terkait lomba keterbukaan informasi publik tingkat provinsi. sama KIP. Nah, Ya, harusnya ini kita dukung. Karena ini bawa nama kabupaten. Ya, betul. betul, Iya. betul. Bayangkan ada 2 desa sekarang sedang berjuang go nasional dan go provinsi. Wah, luar Luwu ini. biasa. Bawa Iya. nama Luwu. Iya. Luar biasa. Jadi hari ini itu memang harus ada intervensi, kata Pak Haji, Ya. harus ada intervensi. Tinggal bagaimana penggiat desa dengan pemerintah desa, ya banyak membangun silaturahmi dengan Pemda dan OPD terkait. Betul. Supaya kolaborasi, Ya, intinya sinergitas Ya, terjadi. Karena apapun yang kita mau tingkatkan, mau diperbaiki dalam pembangunan ini tidak bisa tanpa kolaborasi. Iya. Betul. Mau memajukan desa harus kolaborasi, termasuk mensinergikan APBD desa, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan APBN. APBN sudah ada dana desa, dan selain itu ada ADD. Ya. Sekarang PAD-nya juga harus ditingkatkan. Ah. Iya, kan begitu ya. Mungkin juga ada pertanyaan Pak Haji. Kalau menurut Ya. Pak Haji ini tahun depan bagusnya masih menitik beratkan di program fisik atau program SDM-nya atau pemberdayaan masyarakat? Tetap sebenarnya SDM-nya dan pemberdayaan. Kenapa? Ya, SDM yang baik, yang punya skill, kapasitas yang memadai, yang bisa berinovasi. Kalau fisik itu gampang sih sebenarnya. Ya. Gampang. Kalau sudah SDM-nya bagus, skill-nya ada, gampang menjadi produktif. Ya. Nah bilang Pak almarhum Zainuddin Set, kalau mental yang tidak bagus, SDM yang tidak bagus, bikin aspalnya belum selesai habis mie dimakan. Jadi Banyak berlubang, Di. banyak berlubang. Jadi saya kembali bahwa SDM, karakter building ini harus kita perbaiki ke depan dengan jiwa dan semangat seperti yang dimiliki Dinda Saya Asis Jaya Lobo, mentransfer ilmunya karena sudah bisa bikin video plot, diajarkan ilmunya kan begitu. Karena kita mengambil bahagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di undang-undang kan fungsi utama pemerintahan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Iya betul Kan Pak Haji begitu. itu. Iya betul Pak Haji. Ya. Sebenarnya kan kita membagi ilmu itu sebenarnya kan kita juga dapat ilmu itu tidak sia-sia. Iya. Nggak gampang kita dapat ilmu, kita harus kemana kita cari ilmu, dapat. Kalau dibagi juga ilmu kan Ya. bukan persoalan Tapi sekarang kan bukan gampang persoalan cari amplop ilmu. gini Pak Haji, bukan. Iya. Bukan persoalan amplop yang saya pikirkan, isinya. Tapi kan gampang cari ilmu sekarang, tanya Iya. aja Om Google sudah bisa dapat ya. Ya. Dunia ini sudah dalam genggaman. Beda waktu kami kuliah dulu, kita patungan kau beli buku satu, ini beli buku satu, kita tukar-tukaran. Ya. Sekarang ini apapun kita mau tanya, Ya. Om Google aja kita tanya sudah tahu semua. Betul, betul. Apa itu desa? Apa itu cinta? Bisa dia kasih semua judulnya.
Ya, puisinya tadi saya ingat desa tercinta. Gitu. Iya. Ya, gitu. Jadi intinya adalah, ayo teman-teman desa dimanapun teman-teman berada, terus berinovasi, berkreativitas, dan terus tingkatkan standarisasi pelayanan publik agar desanya ini bisa punya perubahan yang signifikan. Artinya kalau kemarin masih begitu-begitu, Ji, ya harapan kita tahun ini dan tahun ke depan desanya sudah lebih bagus. Ya, pelayanannya lebih bagus, informasi ke warga juga lebih terbuka. Jadi kalau selama ini warga tidak tahu apa ada kerja ini di kantor desa, sekarang orang sudah tahu. Ya. Oh, di desa ini kantorku sekarang ada begini. Ya, mau urus-urus surat itu cepat. Ya, bahkan saya lagi bersawah pun bisa pesan surat ke desa tanpa harus ke kantor desa. Kan begitu. Paling tidak, jadi tidak mengganggu pekerjaannya. Begitu. Jadi paling tidak itu yang kita harapkan, ada perubahan dengan hadirnya desa cerdas ini yang go digital, dan juga bisa memberikan dampak yang positif untuk daerah kita. Terima kasih. Saya kira dari itu, Bang Jai. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Ya mungkin ya. Atau masukan? Iya, masukan atau keluaran ya. Atau keluaran? Iya, tapi yang jelas bahwa Ada input? ya pada dasarnya memang kita tidak bisa menghindari perkembangan dunia ini dengan digital. Kita harus ikuti. Tidak bisa kita tinggal diam. Kita harus kreativitas dengan konten-konten kita, kreativitas dengan bagaimana kita mensiasati waktu. Jangan waktu akan selalu mensiasati kita. Capek bikin mensiasati waktu. Kita harus bagaimana mensiasati waktu itu. Ya, mungkin kalau tidak ada, karena mungkin sudah malam sudah mulai gelap. Kalau Cuaca malam, sudah mulai. oh tidak, kalau malam sudah gelap ya pasti ya. Ya. Oh ya. Ya, larut sudah mulai malam seperti gula dalam kopi terasa hitam. Tapi sudah mulai bersahabat. Oh, sudah bersahabat, iya. Sudah mulai bersahabat. Tadi sudah mulai dada-dada dari sana aman gitu. Ya. Iya. Jadi mungkin begitu, bahwa ada closing statement ya. Oke. Ya, saya tadi baru memperoleh informasi dari Dinda Asis bahwa sebenarnya di Lu sudah ada 20 desa yang menjadi desa cerdas. Saya berharap bahwa desa cerdas ini betul-betul tadi dibina dan jangan kendor dalam membangun kolaborasi, dalam membangun silaturahmi, komunikasi dengan pihak-pihak terkait, tentu OPD terkait. Dan kalau kita bicara kolaborasi, OPD terkait itu Kominfo, UMKM-nya, koperasinya, karena tadi sasarannya bagaimana dia memiliki kapital di desa itu. Karena kalau ketergantungannya tetap 99% ke pemerintah, kita artinya tidak bisa berinovasi. Dan dengan digitalisasi ini sebenarnya desa sangat bisa produktif. Karena potensi sumber daya itu ada di desa. Kalau didukung oleh SDM yang memadai, memiliki kapasitas dan skill, insya Allah ya, desa menjadi sejahtera. Iya. Saya pikir itu. Dan yang terakhir, saya tantang Dinda saya Asis sama Jaya Lobo untuk kita pikirkan secara matang apa yang kita lakukan di awal 2023 terkait dengan lomba konten atau konten seperti apa. Ya. Dan saya sarankan supaya saya bisa perjuangkan melalui APBD itu bisa untuk anak SMA, SMK di Lu ini. Betul. Pengurus OSIS kita fokus Ya. supaya saya bisa komunikasi dengan dinas untuk bisa melakukan lomba ini supaya ada biaya APBD. Karena yang saya tahu bahwa yang kita lakukan sekarang ini kan patung-patungan. Iya. Penuh dengan perjuangan baru bisa jalan. Sampai bikin jadi patung. Iya, sudah. Tapi kan walaupun teman-teman yang pemenang yang hanya dapat 1 juta sekian, yang dapat 1 juta, jangan dilihat nilainya, tetapi yang perlu dijadikan cambuk itu adalah bagaimana kita membekali skill kita tingkatkan ilmu kita, literasi kita, lalu kita memiliki skill yang memadai sehingga hadiah yang 1 juta itu bisa menjadi 100 juta. Ya. Nilainya di masa akan datang bisa menjadi 1 miliar. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.